Lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Seperti itulah peribahasa yang pantas disematkan untuk menggambarkan setiap daerah yang memiliki tata cara kehidupan yang beragam. Masing-masing memiliki aturan adat istiadat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan perlakuan terhadap makhluk hidup lain. Jika di media sosial kita seringkali melihat orang tertawa dengan tingkah laku hewan peliharaan, tapi tidak jika di Kapuas Hulu. Karena jika melanggar, hal buruk bisa terjadi seperti di Bukit Bayi Sampi. Tahun 90-an, saya pernah mendengar tentang sebuah perkampungan yang lebur menjadi batu di aliran Sungai Kapuas. Berjarak 29 km dari Putu Sibau menuju ke rumah Betang Danu Doro, Desa Uraunsa, Kecamatan Putu Sibau Selatan, yang dihuni oleh suku Dayak Taman Kapuas. Perjalanan kali ini saya bergabung dengan teman-teman dari Desa Siut. Rombongan kami terdiri dari 10 orang, salah satu diantaranya Mia dan Pi, seorang mahasiswi dari program doktoral University of Melbourne, Australia. Uniknya dia sudah memiliki nama pemberian dari warga Desa Siut, yaitu Kasien, dan fasih berbahasa Indonesia. Berangkat dari Betang Danu Doro, menyeberangi Sungai Kapuas, berjarak sekitar 200 meter ke arah hulu, sebelum akhirnya kami sampai di pintu masuk menuju Bukit Bayi Sampi. Saat kami memasuki kawasan tersebut, tampak perubahan vegetasi yang sangat kontras antara tumbuhan di sekitar sungai dan tumbuhan menuju bukit, seolah kami memasuki dimensi yang berbeda. Diceritakan peristiwa terjadinya Bukit Bayi Sampai ini bermula saat diadakannya acara buang pantang almarhum Bayi Giling Amas, suami Piang Tarabuka yang meninggal pada tahun 500 Masehi. Dalam prosesi acara adat buang pantang, keluarga yang berduka mengundang seluruh suku Dayak Taman di belahan Sungai Kapuas untuk menghadiri acara tersebut. Undangan pun hadir dan berkumpul dalam acara buang pantang dari almarhum Bayi Giling Amas. Prosesi acara adat buang pantang pun dimulai dengan segala persiapan dan tata cara adat suku Dayak Taman Kapuas. Namun kedukaan yang mendalam masih terus menyelimuti Piang Tarabuka. Hal ini menimbulkan kerisauan dan kesedihan bagi anak cucu Piang Tarabuka. Maka dari itu, cucu dari Piang Tarabuka bermaksud menghibur Piang Tarabuka agar kembali tersenyum. Adalah Bayi Sampai dan Bayi Salam. Mereka bermaksud menghibur Piang Tarabuka agar kembali tersenyum. Mereka kemudian memainkan alat musik tradisional seperti gong dan gendang, serta menghiasi kucing dengan pakaian adat suku Dayak Taman, mengalungi dengan manik lawang, dan membawa kucing tersebut menari diiringi tabuh-tabuhan. Para undangan pun tertawa menyaksikan tingkah kucing tersebut. Saat itu, Piang Tarabuka hanya tersenyum saja. Saat mereka sedang menyaksikan tarian tersebut, alam mulai berubah. Cuaca menjadi mendung, guntur petir bersahutan, angin bertiup dengan sangat kencang, seolah siap menerbangkan apapun di hadapan. Dan pasir dengan cepat naik ke rumah Betang, di mana acara buang pantang berlangsung. Banyak hal aneh dan tidak wajar lainnya terjadi.
Para undangan yang menyaksikan keanehan tersebut mulai berhamburan keluar, berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun, belum sempat mereka meninggalkan tempat tersebut, mereka sudah berubah menjadi batu, beserta rumah betang dan seluruh isinya. Dan tempat itu sekarang bernama Bukit Bayi Sampe. Adapun yang tidak ikut lebur menjadi batu pada kejadian tersebut adalah bayi Raja Yang Matasu, yang pada saat kejadian tersebut masih sempat meloncat menyeberangi sungai Kapuas, dan beliaulah yang menyampaikan tragedi tersebut, dan cerita itu dikisahkan secara turun-temurun ke anak cucu mereka. Jadi gini, kita sudah nyampe di lokasi petang yang konon kata cerita masyarakat lokal itu adalah petangnya Bayi Lindung Bulan. Posisi petang ini adalah paling hilir. Dan menurut cerita lokal, betang ini dua betang dan 5 kampung dibagi. Sepanjang perjalanan kami menyusuri Bukit Bayi Sampe, kami seolah sedang melewati bumbung rumah yang besar, dan banyak kami temukan bentuk batu yang tidak seperti pada umumnya. Bekas seperti telapak anak kecil, dan parit kecil yang lurus dan tidak wajar. Menurut warga desa Orang Unsa, merupakan bekas Bayi Sampe yang mencoba lari dengan menyeret tubuhnya menuju ke arah sungai. Sayangnya, kami belum menemukan lokasi yang menurut cerita orang-orang terdahulu terdapat batu-batu yang berbentuk ornamen-ornamen, meja, dan manusia. Mungkin sudah tertutup hutan yang begitu rimbun dan padat. Namun, ada pula yang mengatakan lokasi tersebut hanya dapat ditemukan oleh orang-orang tertentu. Peristiwa ini mengingatkan kita terhadap petua dan aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat terdahulu. Sebagai pengingat, sesuatu dibuat untuk tidak dilanggar karena ada sebab dan akibat yang mungkin saja bisa berakibat buruk jika kita lalai.